Saya pernah sampaikan teman-teman kalau masih ingat kisah Abu Hanifah. Abu Hanifah itu mulai menuntut ilmu umur 35 tahunan. Bukan dari anak-anak seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dari kecil sudah hafal Quran, umur 6 tahun, 7 tahun sudah hafal Quran. Ini enggak, Imam Abu Hanifah 35 tahun. Itu pun masih belum tahu sholat waktu itu, sholatnya masih terbengkalai. Maksudnya masih kurang sempurna. Terbukti beliau menceritakan sebabnya beliau menuntut ilmu sampai akhirnya hafal Quran jadi ulama besar gara-gara masuk di masjid di Irak. Dia sholat salah sholat, jadi tegur sama salah satu jamaah. Ini sholat musalah, yang benar itu begini. Gara-gara itu Abu Hanifah mengatakan, saya malu, masa saya sholat saya nggak tahu umur 35 tahun. Akhirnya beliau mulai belajar gitu. Kadang kita tak tahu pakaian biasa-biasa saja, rupanya orang luar biasa. Kita tidak tahu orangnya tampaknya biasa saja, rupanya diberikan Allah kemuliaan. Ini mengajarkan saya, hai Abdul Somad, jangan engkau sombong, jangan engkau angkuh, jangan engkau merasa dirimu luar biasa. Tu'izzu man tasha, Allah yang memberikan engkau kuasa. Wa tudhillu man tasha, Allah juga yang bisa menjatuhkan dan merendahkan engkau. Suatu ketika datanglah seorang ateis, mulhid, tak percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian dia nantang, siapa yang bisa jawab 3 pertanyaan saya? Lalu dia lihat ada Imam Hanafi di situ. Hei Hanafi, kau jawab pertanyaanku. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia sekarang? Kalau memang Tuhan itu ada, kemana arahnya? Kalau memang Tuhan itu ada, apa kerja dia sekarang? Di mana dia? Mana arahnya? Dan apa kerja dia sekarang? Imam Hanafi menjawab, adapun kau bertanya kepadaku tentang arah, maka perhatikanlah api. Kemana arah api? Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke dalam, keluar. Kalau api saja kau tidak tahu arahnya, apalagi Tuhan. Adapun tentang di mana dia berada, di dalam susu itu pasti ada keju, tapi kau tidak bisa menunjukkan mana keju itu. Mana? Padahal dia ada di dalam. Kalau untuk mencari keju di dalam susu saja kau tidak bisa, apalagi untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta keju dan susu. Adapun tentang apa kerja Tuhan sekarang? Apa kerja Tuhan sekarang? Coba engkau turun ke bawah. Lalu orang murid itu pun turun ke bawah dan Imam Hanafi naik ke atas. Itulah kerja Tuhan. Orang baik naik ke atas, orang jahat turun ke bawah. Tapi bukan berarti saya berkata saya baik karena saya di atas lalu bapak di bawah tidak baik. Ini jangan dipelintir, karena ini suka banyak di internet nih yang kerjanya suka melintir. Apa makna ucapan saya? Bahwa kami sekarang di atas agar tampak kelihatan dari bawah. Tapi siapa yang paling mulia di sisi Allah? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan ustaz, bukan ulama, bukan pujangga, bukan penguasa, bukan rakyat jelata. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya anak ini takut? Tanamkan Al-Quran ke dalam kepalanya. Setelah dia 3 tahun belajar di sana, ada Al-Quran di kepalanya, takut dia tidak hafal, takut dia Quran ini hilang, takut dia akan menjadi pelaku dosa, takut dia masuk ke dalam neraka. Nanti setelah itu terserah dia mau